Renang, Ilutung pun duduk di punggung sapi. Begitu kata Keker, karena dia juga kasihan baru mendengar. Masa dia kalau sudah bulunya kita ambil, bagaimana dia bisa hidup? Menangislah Keker. Dikirai Lalu nonton di sini saja ya. Ada cerita menarik dan beranimasi. Sangat up to date. Ayo saksikan. Jangan kemana-mana. seekor ayam hutan jantan yang juga disebut Keker sedang bertengger di atas pohon beringin. Ia selalu berkicau karena kehidupannya terasa nyaman dan menyenangkan, karena ia selalu rajin mengais makanan. Kesana kemari ia berterbangan. Ia tergolong Keker atau ayam hutan yang sudah tenang hidupnya di hutan ini. Ia merasa tidak kekurangan apapun karena dia lincah mencari makan. Ketemulah dia dengan Ilutung. Lalu Ilutung bertanya, "Hai, Keker, kenapa dirimu sangat gemuk badannya? Bulumu halus. Tolong bantulah aku, Keker. Aku kurus kering. Aku ini mau mati rasanya. Sangat sulit mencari makan, Keker. Di mana aku bisa hidup kalau begitu?" Kemudian menyautlah Keker, Wah, saya sudah mendengar tentang dirimu. Setiap yang namanya Ilutung memang selalu membuat onar. Kamu ini adalah binatang jahat. Mana ada Keker berteman dengan Lutung. Begitu kata Keker, karena dia juga kasihan baru mendengar saja. Akhirnya ia pun mengajak ia pergi. Diterbangkanlah Ilutung menuju suatu tempat yang banyak buah-buahan yang disenangi dan sangat diperlukan oleh Ilutung. Ia menyeberangi lautan yang luas karena merasa iba juga mendengar bahwa temannya Ilutung sangat kesulitan mencari makan. Karena ia begitu baru mendengar saja berita buruk tentang Ilutung. Sepertinya kita tidak boleh mengatakan yang buruk baru hanya mendengar. Tibalah kemudian ia di suatu daratan. Di sana buah-buahan banyak. Maka ia pun ditinggal oleh Keker atau ayam hutan jantan itu. Saya tinggalkan kamu di sini ya. Disinilah kamu mencari makan. Begitu kata Keker. Namun Ilutung kayaknya dia merasa ketakutan sendirian. Kemudian Keker pun tidak jauh pergi dari Ilutung. Di sekitar itu saja. Aku tinggal kamu ya, Lutung. Begitu lagi kata Keker. Dan ia pun kemudian berkeliling di sekitar tempatnya Ilutung mencari makan. Rupanya Ilutung ketakutan. Nah, akhirnya keluarlah niat jahat dan sifat aslinya. Dicabut-cabutlah kemudian bulunya Keker atau ayam jantan itu, dengan harapan nanti kita akan masak dia. Kalau sudah bulunya kita ambil, bagaimana dia bisa hidup? Menangislah Keker. Dikirai sudah mati. Akhirnya Keker bersembunyi. Ia tahu bahwa niat jahat Ilutung. Tidak lama kemudian ia akan dipanggang. Kemudian dia bersembunyi di bawah goa. Ilutung asik mencari kayu bakar yang dikumpulkan untuk nanti membuat ayam panggang. Kesana kemari dia mencari kayu bakar untuk bagaimana lezatnya ayam hutan atau Keker ini
Begitu kata Ilutung. Wah, enak sekali dagingnya. Tetapi Ikeker sudah bersembunyi dengan tanpa bulu. Ilutung juga terus mempersiapkan ini sambil berdoa supaya dia bertemu dengan Ikeker. Ikeker pun menangis dan mengadukan nasibnya kepada Sapi. Sapi ini mendengar dengan baik dan merasa kasihan sekali bahwa ada makhluk yang tidak bisa melakukan balas budi. Begitu pikir Sapi, sangat sedih mendengar cerita Ikeker. Sapi itu pun berangkat mencari Ilutung. Hai, Sapi, tolong bantu aku, Sapi. Di sini makanan sudah habis. Begitu kata Ilutung. Akhirnya didengarkan oleh Sapi, tetapi terlebih dahulu Sapi sudah mendengar dari Ikeker kelakuan Ilutung. Wah, baik Lutung, saya akan antarkan kamu ke tempat yang jauh dari sini. Tetapi Sapi sesungguhnya ingin membayar balas dendam atas kelakuan Ilutung yang dilakukan kepada Ikeker. Maka diajaklah Ilutung pergi juga menyeberangi lautan untuk menuju tempat yang banyak buahnya. Kemudian ia memasuki lautan. Ombak pada waktu itu sudah besar. Nah, karena Sapi bisa berenang, Ilutung pun duduk di punggung Sapi. Masih jauhkah, Sapi? Masih jauhkah? Begitu katanya Ilutung. Sapi pun dengan menenangkan Ilutung. Masih sudah dekat, tenang saja. Sapi sudah melihat di sana ada batu karang di tengah laut. Maka akan di sanalah Ilutung ditinggal oleh Sapi karena ingin membalas dendam perbuatannya sangat tidak baik kepada teman. Kemudian memang benar, ditinggallah dia sendiri. Dia pun menangis terseduh-seduh karena tidak tahu kemana harus pergi. Dia tidak bisa berenang. Begitu tangisnya. Keluarlah air matanya. Namun, rupanya tidak lama kemudian muncullah seekor penyu. Penyu itu pun melihat Ilutung sangat kasihan. Kenapa dirimu, Lutung? Kenapa, Lutung? Begitu kata penyu atau kura-kura. Wah, aku ditinggal. Aku ditinggal. Begitu katanya. Bisakah kamu membantu aku, penyu? Kalau kamu bisa mengantarkan aku sampai di luar, tentu saya akan memberikan kamu apa maumu. Saya akan berjanji. Ya baiklah, aku dengan kawan tidak apa. Maka berangkatlah penyu mengantarkan Ilutung dengan berenang di laut. Kemudian ombak pun besar. Dia tetap memegangi punggung penyu. Penyu sudah biasa menghadapi gelombang laut yang besar. Akhirnya tibalah dia di tepi laut. Kemudian penyu pun menuntut kepada Ilutung. Hai Lutung, mana janjimu? Begitu kata penyu. Kemudian Ilutung bertengkar dengan penyu. Dia tidak mau. Memang keluarlah sifat aslinya. Dibaliklah penyu. Kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menggelepar-gelepar kaki dan tangannya. Air matanya keluar. Begitulah jahatnya Ilutung kepada temannya, karena ia tak tahu balas budi. Patut hati-hati dan waspada kepada siapa saja.